Salam Bapak Ibu, Saudara, Saudari, selamat birthday party di minggu kedua di bulan Maret. Tema saya yaitu Pondasi Pemuritan Keluarga yang Kuat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat rujukannya di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Pemuritan dalam keluarga dapat berjalan dengan konsisten apabila masing-masing keluarga memahami tentang pondasi pemuritan keluarga yang kuat. Seperti seorang yang sedang membangun rumah. Ketika rumah itu supaya berdiri dengan kokoh membutuhkan pondasi yang kuat sesuai dengan perencanaan yang ada. Nah, firman Allah mengajarkan bahwa iman kepada Allah memiliki kaitan yang erat dalam seluruh kehidupan ini. Sebagaimana orang tua yang percaya kepada Tuhan dan mengasihi Allah menggunakan setiap kesempatan untuk mengimplementasikan pendidikan rohani kepada anak-anak yang Tuhan percayakan maupun kepada istri yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana meletakkan pondasi pemuritan keluarga yang kuat? Yang pertama adalah mengasihi Tuhan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5. Nah, ayat ini dimulai dengan kata perintah untuk apa? Mengasihi Allah. Bangsa Israel dipanggil untuk mengasihi Allah sebagai respon yang tulus terhadap apa yang Allah telah lakukan terhadap mereka, dan mereka harus dapat hidup melekat kepada Tuhan sebagaimana perintah daripada Allah untuk mengasihi Allah. Nah, mengasihi Allah dengan segenap hati mengacu kepada pikiran, kehendak, dan batin. Sedangkan jiwa berkaitan dengan emosi, gairah atau semangat kehendak dari seseorang. Nah, jemaat Tuhan dalam mengasihi Tuhan harus menyerahkan pikiran di dalam setiap keputusan-keputusan kepada kehendak Allah supaya terwujud dengan keyakinan dan hidup taat terhadap firman Allah. Inilah artinya kita mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa berjalan menurut kehendak kita sendiri, tapi semuanya harus kita serahkan kepada kehendak Allah di dalam hidup melekat kepada Tuhan, hidup taat kepada Tuhan. Yang kedua, mengajarkan perintah Tuhan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 7. Nah, mengajarkan perintah Tuhan kepada generasi selanjutnya apa yang sangat penting supaya apa? Generasi selanjutnya mengerti apa yang Tuhan telah perbuat di dalam kehidupan generasi yang terdahulu dan bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel saat itu. Nah, mengajar berulang-ulang yang berarti adalah mengasah, kemudian menajamkan, mengajarkan berulang-ulang, atau boleh menusuk-nusuk. Nah, perintah Tuhan harus diajarkan kepada setiap generasi di dalam keluarga kita, baik pagi, siang, dan malam. Dimanapun berada, firman, pengajaran firman harus kita terus dengungkan. Nah, orang tua harus mengajarkan kepada anak setiap pengalaman dan pengajaran yang telah didapat dari Tuhan terhadap generasi selanjutnya, yaitu kepada siapa? Kepada istri dan juga anak-anak di dalam keluarga tersebut. Supaya apa? Firman Allah itu benar-benar termeterai di dalam kehidupannya. Apa yang Tuhan telah perbuat di dalam kehidupan keluarganya dan bagaimana Tuhan memimpin di dalam kehidupan keluarganya.
Karena ini menjadi kunci di dalam kehidupan kita. Ketika kita dimuridkan, kita punya pondasi yang kuat dalam keluarga, keluarga kita akan semakin kuat, keluarga kita akan semakin mengasihi keluarga kita, akan hidup taat di dalam Tuhan. Sebagaimana tema saya, yaitu pondasi pemuritan keluarga yang kuat. Nah, pesan yang harus dilakukan adalah mengajarkan perintah Tuhan dalam keluarga dengan taat. Berkat jika melakukan, setiap keluarga Kristen akan mengalami terobosan dalam keluarga. Akibat jika tidak melakukan, keluarga akan terombang-ambingkan karena pondasi yang rapuh. Nah, sharingkan di dalam triparti saudara pertanyaan di dalam materi yang sudah ada. Yang pertama, bagaimana orang tua membangun pondasi yang kuat dalam keluarga? Yang kedua, sharingkan berkat dalam mengajarkan pondasi keluarga yang kuat. Proyek ketaatan, komitmen mengajarkan firman berulang-ulang, membangun saat teduh, baca Alkitab secara rutin setiap hari sesuai dengan waktu yang keluarga sudah sepakati bersama. Nah, kemudian jangan lupa doakan buat pokok-pokok doa yang sudah ada di materi triparti. Kemudian sebelum saudara menutup triparti, jangan lupa doa berkat untuk keluarga yang ditempati dengan membaca Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Kita percaya lewat triparti dengan tema pemuritan keluarga yang kuat, kita akan semakin diberkati dan hidup kita dalam keluarga kita senantiasa biarlah menyenangkan hati Tuhan. Terus semangat, Tuhan Yesus memberkati. Salam discipleship.